warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mikdam Syam Nur Rahman dengan NPM 71423, program studi Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dinamik programming. Langsung saja. Apa sih algoritma dinamik programming itu? Nah, algoritma dynamic programming adalah teknik pemrograman untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Dan dynamic programming juga cocok untuk masalah optimasi dan pengambilan keputusan, serta menghindari perhitungan berulang dengan cara menyimpan hasil sub masalah. Apa sih kelebihan dan kekurangan algoritma DP ini? Nah, untuk kelebihannya sangat efisien. Kedua, ada cocok untuk masalah optimasi. Yang ketiga, ada dapat diterapkan dan dalam banyak bidang seperti penggunaan pada machine learning, pangan, dan lain. Nah, untuk kekurangannya jadi penggunaan memori yang lebih besar karena perhitungannya berulang dan menyimpan hasil sebelumnya, jadi sangat memakan memori. Ada juga tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan algoritma DP, dan implementasi lebih kompleks dibanding algoritma greedy atau divide and conquer. Good. Nah, terdapat dua teknik pendekatan utama dalam algoritma DP. Yang pertama ada top down atau memoization dengan menggunakan rekursi. Jadi setiap hasil perhitungan submasalah disimpan agar tidak dihitung ulang. Dan contohnya Fibonacci dengan rekursi ditambah memoization. Yang kedua ada bottom up, yaitu tabulation yang menggunakan iterasi. Nah, hasil submasalah dihitung dari yang terkecil hingga mencapai solusi utama Fibonacci dengan. Nah, ini merupakan contoh implementasi dynamic programming dengan submasalah Fibonacci dengan memoization. Ya. Nah, untuk yang ini adalah codingannya dengan nanti akan menghasilkan output yaitu 8 dengan kasus menghitung nilai Fibonacci ke-6. Di sini merupakan cara penyelesaian. Contoh kasusnya deret Fibonacci, masalah yang diberikannya menghitung nilai Fibonacci ke-6. Itu Fibonacci itu rumusnya yang ini, Fn min 1 ditambah Fn 2 dengan F0 itu sama dengan 0 dan F1 dengan 1. Jadi dihitung dulu satu persatu gitu. Seperti misalkan ini F2, berarti F2 tuh Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0. Kenapa Fibonacci 1 dan ditambah Fibonacci 0? Karena rumusnya seperti ini, Fn sama dengan Fn min 1 ditambah Fn 2. Berarti kalau Fn nya 2, berarti 2 dikurangin 1 sama dengan Fibonacci 1 ditambah N dikurang 2, berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini kan rumusnya sudah ada kan di sini. Kalau Fibonacci itu 1, kalau Fibonacci 0 itu 0. Jadi Fibonacci 2 itu hasilnya 1. Dan lanjut sampai Fibonacci 6 dan hasilnya yaitu 8. Akan lihat di collab ini saya sudah menjalankan codingannya ini, dan hasilnya sama yaitu 8.
Di sini penggunaan dynamic programming dalam kehidupan nyata itu ada di berbagai bidang ya. Contohnya ada di machine learning dan AI gitu. Seperti pada NLP digunakan dalam algoritma Peterbilt untuk analisis teks. Ada di bidang keuangan dan investasi seperti peramalan harga saham gitu. Jadi DP digunakan untuk optimasi portofolio investasi, dan ada juga di navigasi dan pencarian rute seperti pada Google Map yang sering kita pakai gitu. Di algoritma DP itu digunakan untuk mencari jalur terpendeknya. Nah, ada juga di bidang robotika dan optimasi. Nah, ada di bagian perencanaan gerakan robot gitu. Autonomous vehicle atau mobil self driving gitu. Kesimpulannya yaitu dynamic programming digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi submasalah, menyimpan hasilnya, dan menghindari perhitungan berulang. Nah, terdapat dua pendekatan utama yaitu memoization atau top down dan tabulation atau bottom up. Nah, DP juga sering digunakan dalam berbagai algoritma optimasi seperti Fibonacci, Knapsack problem, common subsequence, dan short patch. Dan algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti AI, keuangan, navigasi, bioinformatika, dan robotika. Sekian penjelasan algoritma dynamic programming dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.